Selamat pagi adik-adik, apa kabar ya? Luar biasa. Nah, saat ini kakak Elsa bersama dengan kakak-kakak yang lain ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini. Biarlah di umur yang baru, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kepandaian, dan umur yang panjang untuk adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan mars lagu Pelkat PA. Wah, adik-adik pada hafal semua ya marsnya, hebat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik boleh duduk. Kita lihat teman-teman kita yang telah mengirimkan aktivitas minggu kemarin. Yuk kita lihat.
semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian awal. Tetap berdiri adik-adik, kita saat teduh untuk memulai ibadah kita. Saat teduh selesai. Mari kita buka ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Sebentar lagi mau berdoa, lipat tangan dan tutup matanya ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan ibadah kami pada hari ini. Berkati juga ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita nyanyikan lagu Respon Mazmur dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Dia sama dengan orang bijak.
adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Berkatilah kami satu persatu ya Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya kau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh adik kita, teman kita dari Rayon Petra. Nah, sekarang Kak Koti mau tanya nih, siapa di sini yang udah sarapan? Wah, banyak. Ada yang belum? Waduh, jangan lupa ya, harus sarapan ya. Nah, buat yang udah sarapan nih, Kak Koti mau nanya, sarapan apa hari ini? Nasi goreng, roti, boleh. Sereal Kak, enak. Minum susu aja, boleh. Minum susu aja. Nah, kalau gitu Kak Koti mau nanya lagi, apa tadi? Bubur, oh iya boleh, bubur, boleh, bubur ayam. Jadi lapar lagi Kak Koti. Nah, Kak Koti mau nanya nih, kalau gitu dari mana sih asalnya nasi, gandum, salah, sereal. Keceplosan deh Kak Koti. Sereal, terus susu. Nah, dari mana tuh asalnya? Iya bener, kalau nasi dari padi, kalau sereal gandum, kalau susu, iya susu dari sapi, iya. Nah sekarang Kak Koti mau nanya, banyak banget ya pertanyaan Kak Koti hari ini. Kalau gitu padi, gandum itu ditanamnya di mana? Di tanah ya? Iya, di tanah. Oh iya, siapa yang suka makan sayur juga, jangan lupa sayur ya. Tanamnya juga di tanah. Buah-buahan, tanamnya juga di tanah. Nah kalau sapi Kak, kan sapi, iya, sapi makannya apa yuk? Iya, makan rumput ya. Rumput tanamnya di mana? Di tanah juga ya? Iya, apa sih Kak hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan hari ini? Nah, kita sama-sama baca ya dari Imamat 25 ayat 3 dan 4. Kak Koti bacain ya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus meranting kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan
kebun anggurmu janganlah kau randingi. Wah, kenapa itu ya? Nah, ternyata firman Tuhan pada pagi hari ini mau kasih tahu nih. Setelah 6 tahun kita mengolah tanah dan tanah itu menghasilkan sesuatu bagi tubuh kita, sesuatu yang bermanfaat bagi kita manusia. Ternyata tanah itu di tahun yang ke-7 firman Tuhan ke bangsa Israel harus beristirahat. Nah, kenapa harus beristirahat? Supaya dia bisa menghasilkan lagi di tahun berikutnya. Begitu juga dengan kita pada saat ini, ya adik-adik. Nah, kalau pada zaman itu, pada zaman Israel, tanah itu ciptaan siapa? Tuhan. Sekarang juga tanah itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ciptaan Tuhan itu kita harus pelihara ya adik-adik. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka memelihara tanahnya dengan cara pada tahun yang ke-7 sesuai dengan firman Tuhan tidak boleh ditanami adik-adik, sehingga tanah itu bisa beristirahat. Nah, tahun berikutnya tanah itu bisa menghasilkan lagi, tanah itu bisa menjadi subur lagi dan menghasilkan bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita merawat tanah yang sekarang? Nah, kalau cara merawatnya kita mulai dengan hal yang simpel aja saat ini ya. Dengan hal yang paling mudah sekali adik-adik bisa lakukan. Yang pertama, yaitu dengan jangan membuang sampah sembarangan. Apa hubungannya Kak buang sampah sama tanah? Banyak hubungannya. Nih Kakak Oti kasih tahu. Siapa di sini yang suka minum air dalam kemasan? Dalam botol tuh atau gelas. Praktis Kak, tinggal minum terus buang deh. Nah, ternyata adik-adik plastik itu bisa merusak tanah loh. Karena plastik itu tidak bisa cepat terurai. Dia butuh 10 sampai 20 tahun. Nih adik-adik sudah lihat nih tabel nih. Kakak Oti punya nih. Apa aja yang bisa terurai dan apa yang nggak bisa terurai. Ada juga yang untuk makanan. Adik-adik, ayo untuk makanan. Styrofoam. Tahu? Tempat makanan yang warnanya putih yang biasa kita pakai. Nih Kakak Oti ada gambarnya nih. Nih. Ayo siapa yang suka makan pakai itu aja Pak, dibungkusnya praktis, habis makan tinggal buang deh. Nah, adik-adik ternyata itu bisa merusak tanah karena tidak bisa terurai. Coba bayangin adik-adik kalau tanah itu udah ditimbunin sama sampah. Nih kayak gini, timbunin sama sampah. Berarti udah tidak bisa kita olah adik-adik. Memang ada sampah yang bisa diolah ya, seperti kulit jeruk. Ya, kulit jeruk harus buang, kita bisa buang, itu bisa terurai. Itu pun butuh waktu ya adik-adik, nggak langsung bisa terurai, tapi itu bisa bermanfaat. Tapi kalau untuk yang tadi, yang kemasannya plastik, styrofoam, aduh adik-adik, itu apalagi, itu susah banget dan bahkan ada yang nggak bisa terurai. Dan itu merusak tanah. Bayangkan adik-adik, kalau udah tanahnya menjadi rusak, apa yang terjadi? Iya, nggak bisa ditanam. Ya, terus kalau nggak bisa ditanam padi, nggak bisa ditanam gandum, nggak bisa ditanam rumput, buah, pohon buah, sayur. Terus kita mau makan apa? Iya, kita jadi kelaparan dong. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan kita harus, kita harus merawat tanah tersebut dengan cara yang tadi Kak Oti sebutin. Yang pertama simpel aja, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, adik-adik, kalau ada air limbah atau air dari pabrik ya yang ada, itu juga nggak boleh tuh dibuang sembarangan karena akan merusak tanah. Ya, kemudian kalau tanahnya udah rusak, nggak dipakai lagi, itu juga bisa jadi longsor loh. Terus bisa mendatangkan banjir. Wah, pokoknya nggak banget ya. Jadi sebagai
tanah itu kan adalah ciptaan Tuhan. Karena itu adalah ciptaan Tuhan, kita harus wajib merawatnya dengan cara yang paling simpel aja yang tadi Kak Oti bilang, jangan buang sampah sembarangan. Nah, mulai sekarang Kak Oti juga ingetin ya, daripada minum air kemasan yang pakai botol, pakai plastik itu, lebih baik adik-adik bawa sendiri dari rumah ya. Kak Oti juga kok udah biasain untuk membawa sendiri tuh alat minumnya ya, jadi nggak usah beli air dalam kemasan lagi, kita nggak usah pakai lagi yang dari plastik ya. Nah, itu dengan melakukan hal itu berarti kita sudah menjaga ciptaan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, Kak Oti ini punya gambar ini nih. Nah, gambar ini tinggal diwarnain, ya. Kak, aku nggak punya printer, aku harus pergi ke ngeprint gitu. Nggak usah ya. Kak Oti nggak mau kalian susah. Kalian punya buku gambar atau kalian punya kertas, kalian gambar aja sendiri, gambar gunungnya kayak tadi ya, gunung, terus gambar pohon, tadi ada pohon kelapa, terus kemudian Kak aku mau tambahin bunga, boleh gambar bunga. Kak aku mau tambahin pohon apa lagi, boleh. Habis itu jangan lupa diwarnai ya, diwarnain. Nah, setelah itu dikirim ke Kakak Layan. Kak Oti tunggu ya. Paling lambat hari Rabu jam 23.59. Oh iya, satu lagi nih. Tipsnya nih buat buat adik-adik di rumah. Kan sekarang udah belajar lagi ya, udah masuk sekolah lagi ya. Daripada nanti hari Senin atau Selasa atau Rabunya banyak sekali pekerjaan rumah atau PR yang dikasih ibu guru di sekolah. Lebih baik adik-adik habis ibadah ya, habis ibadah saat ini langsung dikerjain ya. Jadi bisa langsung dikirim ke Kakak Layan. Kak Oti tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 366, betapa kita tidak bersyukur. Memimpin kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Ajar kami untuk merawat dan melindungi lingkungan kami, mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, terutama pada saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dalam memimpin, ya Bapak, beri hikmat kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dalam mengatasi COVID-19 yang pada saat ini masih berlangsung ya Bapak. Dan kepada kami semua, ajar kami bisa bekerja sama untuk saling membantu untuk mengatasi COVID-19 ini ya Bapak. Bapak dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya ya Bapak, terkhususnya gereja Petra. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, melayani jemaat walaupun
dalam situasi pandemi seperti saat ini ya Bapa. Berkati agar setiap pelayanan yang dilakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini pula kami berdoa bagi adik-adik klien kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan, berkati setiap obat yang mereka minum agar mereka beroleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi adik-adik klien kami yang mungkin sedang mengalami kedukaan karena kehilangan orang terkasih. Tuhan Yesus mau hibur, beri penghiburan yang sejati kepada mereka ya Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi adik-adik klien kami. Tuhan Yesus memberkati dalam pertambahan usia, dalam usia yang baru. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi yang kami mau minta, tapi sebelum turunkan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Dan kami mengalaskan doa ini hanya demi nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setiap saat mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Untuk uang persembahan, adik-adik bisa memberikannya ke mama papa, dan mereka akan menyetorkannya pada saat mereka pergi ke gereja, atau bisa ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Oke? Nah, pada saat memberi persembahan, kita menyanyikan juga lagu Kidung Ceria yang diambil dari 356 Kuberi Persembahan. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan pada hari ini untuk-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja dan sekitarnya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati kami, tangan-tangan kecil ini yang sudah memberikan untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Mari kita nyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 156, Langit dan Bumi Akan Lenyap. Ibadah minggu pelayanan anak telah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah selesai mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah tadi kami dengar itu boleh menjadi berkat buat kami, dan biarlah kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan keluarga kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tapi jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu lagi jam 8 pagi, dan jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas ya. Kakak tunggu paling lambat hari Rabu
jam 23.59. Yuk, jangan lupa mengirimkan aktivitas adik-adik. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.